Memenangkan pertarungan secara konsisten di organisasi seperti MMA tidaklah mudah, apalagi di promotor besar seperti UFC. Butuh kerja keras dan latihan yang konsisten, dan yang pasti, fighter tersebut harus memiliki mental yang kuat. Dalam pertarungan di UFC, hasil akhir tidak bisa ditebak, karena salah langkah sedikit pun, maka pertarungan bahkan karir seorang fighter di UFC akan berakhir. Namun, beberapa petarung dengan konsisten mampu menorehkan kemenangan beruntunnya di UFC. Dan berikut, daftar 10 fighter dengan kemenangan beruntun terbanyak di UFC. Di peringkat 10 ada Royce Gracie dengan 11 kemenangan. Royce Gracie adalah salah satu petarung paling berpengaruh di UFC. Ia adalah praktisi Brazilian Jiu-Jitsu, Hall of Famer UFC, dan merupakan fighter yang sangat berjasa dalam mempopulerkan MMA hingga seperti sekarang ini. Royce Gracie lahir pada 12 Desember 1966 di Brazil. Debut MMA-nya dimulai pada UFC 1 saat melawan Art Jimerson. Format UFC pada awalnya mempertemukan fighter dengan disiplin bela diri masing-masing. Tujuan dari UFC awalnya ingin menegaskan disiplin bela diri mana yang paling efektif dalam pertarungan. Royce memenangkan laga melawan Art Jimerson yang merupakan seorang boxer dengan submission di ronde pertama. Di malam UFC 1 tersebut, yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 1993, Royce Gracie memenangkan 2 pertandingan lainnya melawan Ken Shamrock dan Gerard Gordeau yang semuanya melalui submission. Ia kemudian memenangkan pertarungan lainnya di UFC 2 melawan Minoki Ichihara, Jason De Lucia, Remco Parduil, dan Patrick Smith. Ia kemudian melanjutkan kemenangan beruntunnya hingga 11 kemenangan. Rekornya terputus saat menghadapi Ken Shamrock Jilid 2 di UFC 5 saat keduanya dinyatakan draw oleh juri. Ia kemudian pindah ke Pride FC yang saat itu lebih bergengsi dari UFC, yang kemudian memenangkan pertarungan pertamanya di Pride FC saat mengalahkan Nobuhiko Takada. Tujuan Royce pindah ke Pride FC salah satunya karena ingin mengenalkan Brazilian Jiu-Jitsu di negara asalnya Jepang, mengingat Brazilian Jiu-Jitsu adalah pengembangan dari bela diri judo. Pada tanggal 1 Mei tahun 2000, ia mengalami kekalahan pertama dalam karirnya saat dikalahkan oleh Kazushi Sakuraba melalui TKO. Sebagai tambahan informasi, Kazushi Sakuraba mempunyai julukan The Gracie Hunter. Julukan ini bukan main-main, karena sepanjang karirnya ia sudah mengalahkan 4 keluarga Gracie yang terkenal dengan Brazilian Jiu-Jitsu-nya, seperti Royler Gracie, Royce Gracie, Renzo Gracie, dan Ryan Gracie. Royce Gracie kalah di malam itu setelah cornerman menghentikan pertarungan. Satu kekalahannya lagi didapatkan dari Matt Hughes melalui TKO yang cukup brutal di UFC 60 tanggal 27 Mei 2006. Laga terakhir dalam karirnya adalah saat menghadapi Ken Shamrock Jilid 3 di Bellator dan memenangkannya dengan TKO. Dengan ini, ia mencatatkan rekor bertanding 15 kemenangan dan 2 kekalahan. Di peringkat 9 ada Amanda Nunes dengan 11 kemenangan. Amanda Nunes adalah satu-satunya fighter wanita yang masuk dalam daftar ini. Memiliki kemampuan striking yang tidak dimiliki oleh fighter wanita manapun di UFC, Nunes seakan tak terbendung dengan mengalahkan superstar UFC saat itu seperti Ronda Rousey, Valentina Shevchenko, Chris Cyborg, dan Holly Holm.
Dan dengan dikalahkannya fighter-fighter tersebut, gua rasa sudah tidak ada lagi yang bisa mengalahkan Nunes di kelas bantamweight. Amanda Nunes saat ini dijadwalkan akan bertarung melawan Megan Anderson di UFC 259 tanggal 6 Maret 2021. Dan jika Nunes berhasil menang dalam laga nanti, rekor win streak-nya akan bertambah menjadi 12 kemenangan beruntun. Di posisi 8 ada Kamaru Usman dengan 12 kemenangan. Kamaru Usman merupakan juara welterweight saat ini. Ia memiliki rekor bertanding 17 kali menang dan 1 kali kalah. Memulai debut di UFC pada tanggal 12 Juli 2015, Kamaru tidak pernah kalah dalam 12 pertarungannya. Dan jika kita melihat rekor seluruh pertandingan MMA-nya, maka ia sudah menorehkan 16 kemenangan beruntun sepanjang karirnya. Para top fighter seperti Leon Edwards, Demian Maia, Rafael dos Anjos, Tyron Woodley, Colby Covington, dan yang terakhir, Jorge Masvidal sudah masuk dalam daftar korban si pemilik julukan The Nigerian Nightmare ini. Dan saat ini, ia dijadwalkan akan bertarung dengan Gilbert Burns di UFC 258 tanggal 13 Februari 2021. Dan jika ia bisa memenangkan pertarungan ini, maka rekor kemenangannya akan bertambah. Di posisi ke-7 ada Tony Ferguson dengan 12 kemenangan. Tony merupakan fighter divisi lightweight. Rival abadi dari Khabib Nurmagomedov ini merupakan fighter yang sangat unik. Gaya bertarungnya yang berdarah-darah membuat julukan El Cucuy atau sosok yang menakutkan begitu identik dengan dirinya. Tony tidak segan beradu pukulan dengan lawannya, yang membuat pertarungan-pertarungannya sangat menarik untuk disaksikan. Sebelum kalah 2 kali secara beruntun melawan Justin Gaethje dan Charles Oliveira, Tony Ferguson memiliki rekor 12 kemenangan beruntun selama 7 tahun, di mana beberapa lawan yang dikalahkannya adalah Abel Trujillo, Gleison Tibau, Edson Barbosa, Rafael dos Anjos, Kevin Lee, Anthony Pettis, dan Donald Cerrone. Rekor bertanding Tony saat ini adalah 25 kemenangan dan 5 kekalahan. Mengingat umurnya yang sudah 36 tahun dan rekor kemenangannya yang terputus di tangan Justin Gaethje, maka rekor 12 kemenangan ini tidak akan bertambah. Performanya pun kini sudah tidak seperti dulu lagi. Terlihat saat ia begitu kewalahan menghadapi Charles Oliveira yang mendominasinya selama 3 ronde penuh. Di posisi ke-6 ada Max Holloway dengan 13 kemenangan. Petarung asal Amerika ini adalah salah satu fighter tersukses di kelas featherweight. Ia merupakan mantan juara kelas featherweight dan saat ini menempati ranking 1 kontender divisi featherweight di bawah sang pemegang tahta Alexander Volkanovski. Setelah kekalahannya melawan Conor McGregor di UFC Fight Night 26 tanggal 17 Agustus 2013, Max Holloway bangkit dan memenangkan 13 laga secara beruntun. Sungguh luar biasa petarung ini. Kemampuan kickboxingnya sangat-sangat luar biasa. Beberapa fighter yang menjadi korban dari Max Holloway antara lain Cap Swanson, Charles Oliveira, Anthony Pettis, Jose Aldo, di mana ia menerima 2 kekalahannya dari Max di UFC 212 tanggal 3 Juni 2017 dan di UFC 218 tanggal 2 Desember 2017. Korban terakhir dari kemenangan beruntunnya adalah fighter yang datang dengan rekor sempurna dengan 14 kemenangan dan tak terkalahkan, Brian Ortega. Brian Ortega benar-benar dihabisi pada malam itu. Kemampuan boxingnya yang berbeda jauh membuat Brian Ortega seakan dijadikan bulan-bulanan oleh Max Holloway. Dan di ronde keempat, dokter pun memberhentikan pertarungan ini karena luka di area mata Brian yang cukup parah. Rekor kemenangannya terputus saat mencoba naik ke divisi lightweight untuk berhadapan dengan Dustin Poirier dalam perebutan sabuk interim. Namun ia kalah dengan unanimous decision di malam itu, dan semakin menegaskan kalau ia lebih baik tetap berada di kelas featherweight. Mengingat di kelas lightweight berisi para monster yang mengerikan.
Ini adalah kekalahan keduanya atas Dustin Poirier, mengingat pertemuan pertama mereka terjadi pada 8 tahun yang lalu. Max Holloway dijadwalkan akan berhadapan dengan Kelvin Kattar pada UFC Fight Island 7 tanggal 16 Januari 2021. Di posisi kelima ada Demetrius Johnson dengan 13 kemenangan. Demetrius Johnson merupakan salah satu petarung terbaik yang dimiliki UFC. Memulai debut MMA-nya pertama kali di AX Fighting Championship dan memenangkan laga melawan Brandon Fitz melalui knockout pada tanggal 28 April 2007. Setelah itu, ia menjalani 10 kemenangan beruntun sebelum dihentikan oleh Brad Pickett. Ia kemudian memulai debut di UFC pada tanggal 5 Februari 2011 melawan Norifumi Yamamoto dan memenangkannya melalui unanimous decision. Ia kemudian memenangkan pertarungan melawan Miguel Torres pada 28 Mei 2011 sebelum kalah melawan rising star saat itu, Dominick Cruz. Setelah kekalahannya atas Dominick Cruz pada tanggal 1 Oktober 2011, Johnson bangkit dan memenangkan 13 pertarungan beruntun yang membuat dirinya menjadi fighter divisi flyweight terbaik sepanjang masa UFC. Rekor bertanding Demetrius Johnson saat ini adalah 30 kemenangan dan 3 kali kalah. Setelah kekalahannya atas Henry Cejudo pada tanggal 4 Agustus 2018 melalui unanimous decision, ia memutuskan untuk bergabung dengan One Championship dan menorehkan 3 kemenangan dari 3 pertandingannya di sana. Di peringkat keempat ada Georges St. Pierre dengan 13 kemenangan. Georges St. Pierre merupakan mantan juara welterweight dan middleweight, di mana ia merupakan salah satu fighter terbaik yang dimiliki UFC. Rekor bertandingnya adalah 26 kemenangan dan 2 kali kalah. Berjaya di era di mana welterweight dianggap sebagai divisi paling mengerikan pada masa itu, GSP malah bisa mempertahankan rekor 13 kemenangannya dengan mengalahkan fighter terbaik kelas welter saat itu seperti BJ Penn, Matt Hughes, Matt Serra, dan Nick Diaz. Ia memulai debut di UFC 7 melawan Ivan Menjivar dan memenangkannya melalui TKO. Ia kemudian menjalani debut pertama di UFC dan memenangkannya melalui unanimous decision melawan Karo Parisyan. Kekalahan pertamanya ia dapat saat melawan Matt Hughes di UFC 50 tanggal 22 Oktober 2004 melalui submission armbar. Ia kemudian menjalani 6 kemenangan beruntun sebelum dihentikan oleh Matt Serra saat mempertahankan gelarnya melalui TKO di UFC 69 tanggal 7 April 2007. Setelah kekalahan itu, GSP tak terbendung dan menjalani 13 kemenangan beruntun melawan para fighter yang mengerikan di kelas welter. Kemenangan terakhirnya adalah saat melawan Michael Bisping untuk memperebutkan gelar kelas middleweight UFC 217 tanggal 4 November 2017, di mana GSP berhasil mengalahkan Bisping dengan submission rear naked choke, dan setelah itu GSP melepas sabuk juaranya dan pensiun hingga saat ini. Di peringkat ketiga ada Jon Jones dengan 13 kemenangan. Para pecinta UFC pasti kenal dengan fighter yang satu ini. Jon Jones adalah fighter yang memiliki talenta yang sangat luar biasa. Sebelum Khabib mengkudetanya di posisi number 1 pound for pound, Jones merupakan pemilik tahta tersebut. Rekor bertandingnya pun sangat bagus dengan 26 kemenangan dan 1 kali kalah. Kekalahannya pun didapat karena diskualifikasi melawan Matt Hamill. Jones didiskualifikasi karena menggunakan sikut ilegal, dan dengan ini wasit menyatakan kemenangan untuk Matt Hamill. Jones kemudian memenangkan 3 pertandingan setelahnya, sebelum bertarung dalam perebutan gelar di kelas light heavyweight melawan Shogun Rua. Jones yang saat itu masih berusia 22 tahun menghajar habis-habisan Shogun Rua dan memenangkannya melalui TKO di ronde ketiga. Setelah kemenangan itu, Jones menjaga tahta light heavyweight melawan fighter-fighter terbaik seperti Quinton Jackson, Lyoto Machida, Rashad Evans, Vitor Belfort, Chael Sonnen, Alexander Gustafsson, Glover Teixeira, Daniel Cormier, dan Ovin Senpru. Kemenangan beruntunnya dihentikan oleh Daniel Cormier
saat pertemuan kedua mereka di UFC 214 tanggal 29 Juli 2017. Pertandingan ini dianggap no contest karena Jon Jones dinyatakan memakai doping oleh Komisi Anti-Doping California. Padahal pada laga malam itu, Jon Jones berhasil menang melalui TKO melawan Cormier. Seandainya ia murni memenangkan laga itu, pasti ia bisa disejajarkan dengan pemilik peringkat 1 dalam daftar ini. Pertarungan terakhirnya adalah saat melawan Dominic Reyes, di mana Jones memenangkan laga itu secara kontroversial. Banyak yang menganggap Reyes seharusnya menang di malam itu karena ia begitu mendominasi Jones. Saat ini, Jones sedang mempersiapkan laga melawan pemenang antara Stipe Miocic versus Francis Ngannou. Apakah Jon Jones bisa sukses di divisi heavyweight? Di posisi kedua ada Khabib Nurmagomedov dengan 13 kemenangan. Khabib Nurmagomedov adalah fighter asal Dagestan, Rusia dengan rekor kemenangan sempurna 29 kemenangan dan tanpa kekalahan. Ia merupakan number 1 pound for pound UFC saat ini, yang ia dapat setelah kemenangan terakhirnya melawan Justin Gaethje melalui triangle choke di ronde kedua dalam UFC 254 tanggal 24 Oktober 2020. Menjalani debut di UFC pada tanggal 20 Januari 2012 melawan Kamel Selorus, Khabib tak terhentikan dengan 13 kemenangan setelah mengalahkan beberapa fighter elit seperti Rafael dos Anjos, Michael Johnson, Edson Barbosa, Conor McGregor, Dustin Poirier, dan Justin Gaethje. Khabib saat ini memilih untuk pensiun setelah UFC 254. Perjalanan karir Khabib sudah para fighter buatkan di video terpisah ya guys. Di peringkat pertama ada Anderson Silva dengan 16 kemenangan. Anderson Silva adalah representasi dari seni bela diri campuran, di mana pada masa jayanya, para fighter lawan datang hanya untuk menjadi bulan-bulanan Silva. Setelah memenangkan laga melawan Tony Franklin di ajang K-Craig 16 tanggal 22 April 2006 melalui elbow yang sangat fenomenal, ia kemudian menjalani debut di UFC pada UFC Fight Night 5 melawan Chris Leben dan memenangkannya melalui KO. Laga ini digelar pada tanggal 28 Juli 2006. Silva kemudian melengkapi 16 kemenangan beruntunnya melawan beberapa fighter papan atas seperti Rich Franklin, Dan Henderson, Forrest Griffin, Demian Maia, Chael Sonnen, Vitor Belfort, dan Stephen Bonnar. Rekor kemenangannya terhenti saat meremehkan serangan dari Chris Weidman yang membuatnya kalah melalui knockout di UFC 162 tanggal 6 Juli 2013. Setelah kekalahan itu, Anderson Silva menjalani partai keduanya melawan Weidman, namun hasilnya jauh lebih tragis dari pertemuan pertama mereka. Silva mematahkan kakinya sendiri yang secara otomatis laga dimenangkan kembali oleh The All-American Chris Weidman. Akhir karir dari Silva memang kurang memuaskan, di mana ia hanya memenangkan 2 dari 10 pertarungan terakhirnya. Namun itu semua karena usianya yang saat ini sudah menginjak 45 tahun. Silva saat ini sudah memutuskan pensiun setelah pertarungan terakhirnya melawan Uriah Hall tanggal 31 Oktober 2020. Di mana ia menutup karirnya dengan kekalahan TKO. Itu dia daftar 10 fighter dengan kemenangan beruntun terbanyak di UFC. Jangan lupa jaga kesehatan ya guys, biar bisa menyaksikan pertarungan para fighter di tahun depan. Salam para fighter.